Fa'ulima mimma marra annahu yata'ayyan ala kulli man lam ya'lam an yas'ala ahla dzikir. Maka dari apa yang sudah dijelaskan tadi, maka harus, nggak boleh kagak, yata'ayyan, harus ala kulli man lam ya'lam, untuk setiap orang yang kagak tahu. Harus apa? An yas'ala ahla dzikir. Wajib dia tanya orang-orang ahla dzikir. Siapa itu ahli dzikir? Yang disebutkan dalam Al-Qur'an, fas'alu ahla dzikri. Siapa itu ahla dzikir? Wahumul ulama al-amilun. Mereka adalah ulama. Ini satu nih kriterianya yang ditanya adalah ulama. Ulama beneran, bukan ulama-ulamaan. Kalau ulama itu berarti diambil dari kata-kata ilim. Alima ya'lamu ilman, fahuwa alimun. Jamaknya ulama. Berarti syarat yang pertama harus benar-benar tahu ilmu. Untuk tahu ilmu berarti beneran emang belajar dulunya. Ketahuan gurunya siapa. Ketahuan ngajinya bagaimana. Jelas atau tidak? Jangan nanya sama orang nggak jelas. Kalau nanya sama orang nggak jelas, jadi jawabannya juga kagak aja. Mohon maaf Bu, mohon maaf nih sekarang kita hidup di zaman ngeri. Apa namanya? Fa'aftau bi ghairi ilm. Hatta idza juhal fa'aftau bi ghairi fadl sebelum hadisnya Ustaz. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an walakinnahu yaqbidu bi mautil ulama hatta idza lam yabqa alim. Kemudian hatta idza lam yabqa aftau bi ghairi ilmin. Nah, hatta idza lam yabqa alim. Adzan ya, adzan. Coba adzan dulu. Kita dengerin adzan dulu, habis itu kita lanjutin lagi insyaallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Rabbi ighfir li wa li walidayya, rabbi ighfir li wa li walidayya, rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbawna shighara warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lanjut. Nah, dikit lagi ya. Jadi yang ulama yang ditanya memang yang betul-betul ulama. Yang betul-betul paham, jelas. Oh, dia belajar fikih dari kita paling kecil sampai paling besar. Oh, dia betul-betul ngaji tauhid, akidah, sunnah wal jamaah. Oh, dia betul-betul belajar sama ulama-ulama sebelumnya, sama guru-gurunya. Jelas, ilmunya itu jelas. Ulama bima'nal kalimah. Tahu ilmu syariat. Karena kalau orang nggak tahu, bagaimana dia mau ngasih? Dia sendiri nggak punya, bagaimana mau ngasih? Faqidu syai' la yu'ti. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, karena saya lihat, mohon maaf ya Allah, kita ini hidup di zaman yang orang udah nggak takut lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Hati nggak tahu dia jawab. Saya lihat kemarin nih belakangan lagi rame di TV. Belum lama ini di medsos di TV ada satu orang, saya nggak perlu sebut namanya, da'iyah, ngaku sebagai ustadzah. Mungkin dia punya ilmu, tapi akhirnya banyak memberikan jawaban-jawaban yang ngawur, yang ngaco. Hati-hati. Di satu sisi dianya salah, jawab ngaco. Di sisi lain yang nanya juga salah. Kenapa bakal nanya sama dia? Hati-hati, nggak semua orang bisa ditanya, Bapak Ibu sekalian. Apalagi kita hidup di zaman keterbukaan seperti ini. Jangan semua yang kita terima ditelan mentah-mentah. Jangan semua yang kita dapatkan ditelan mentah-mentah. Pastikan tanya kepada guru yang betul-betul alim, yang betul-betul ilmu. Yang gampangnya juga betul-betul ngikutin ahlus sunnah wal jamaah. Jelas apa kagak? Ulama-ulama dulu tuh hati-hati kalau mau ngejawab. Imam Malik itu ditanya tentang 40 sekian masalah. Imam Malik ditanya gurunya Imam Syafi'i ini gurunya Imam Syafi'i, mujtahid mutlak. Imam Darul Hijrah ditanya tentang 40 sekian masalah. Itu 30 lebih. Beliau jawab dengan wallahu a'lam. Apakah Imam Malik nggak bisa jawab? Anda yakin Imam Malik bisa? Beliau punya alat. Beliau punya kemampuan untuk menggali daripada jawaban. Tapi Imam Malik pengen ngajarin ke umat. Ini urusan tanggung jawab sama Allah Ta'ala. Kalau hal-hal yang belum betul-betul kau tahu pasti, jangan sembarangan jawab. Karena ini yang ditanya bukan apa yang di otakmu, tapi yang ditanya adalah hukum Allah. I'lamul muwaqqi'in an rabbil alamin. Tauqi' an rabbil alamin. Ulama itu ibarat kata dia tanda tangan kuasa. Orang kalau dikasih kuasa bisa seenaknya apa sesuai fungsi?
Sesuai fungsi, nggak bisa keluar dari kuasanya itu. Dia cuma menjalankan fungsinya, ditugasin apa? Ulama itu nakil. Ulama itu ngejawab apa yang di Al-Quran, apa yang di Sunnah, apa yang dirumuskan oleh para imam mujtahidin dari Al-Quran dan Sunnah. Itu tugas ulama, bukan jawab sendiri dari keinginannya, saudara. Jelas atau tidak? Tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajra'ukum 'alal fatwa, ajra'ukum 'alan nar. Yang paling berani fatwa, seenaknya jawab hukum begini begitu tanpa betul-betul tahu pasti hukumnya Allah, itu yang paling berani ngadepin api neraka. Na'udzubillah min. Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, pendiri Rubat Tarim. Itu beliau kalau ditanya tentang ini Allamah, Syekhul Islam julukannya di Hadramut, Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri guru abahnya Habib Salim Syatiri. Itu Bapak, Ibu-ibu sekalian, kalau ditanya tentang satu masalah yang beliau udah ngelewatin masalah itu lebih dari 3 hari. Jadi ditanya tentang masalah apa ini di bab nikah misalkan. Nah ini bab beliau udah nggak baca lebih dari 3 hari. Tunggu dulu sebentar. Anda nggak mau jawab dulu, Anda buka dulu di kitab. Nggak pakai gengsi beliau. Padahal saya yakin beliau tahu, cuman mau mastiin lagi. Mau lihat lagi di kitabnya. Karena saking takut tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita juga jangan sembarang nanya. Tanya ulama yang betul-betul berulama. Bukan harus yang viral. Kadang orang sekarang yang penting yang viral itu yang jadi perhatian. Betul apa kagak? Yang penting yang mana yang viral itu yang jadi pegangan. Betul apa kagak? Jangan-jangan yang viral nggak tahu bagaimana cara cebok yang benar. La ya'rif qu'uh min bu'uh. Jangan-jangan yang viral-viral belum tentu. Saya nggak ulama yang viral. Kita berharap yang viral itu ulama-ulama betul-betul alama, ulama amilin. Kita berharap yang viral-viral banyak. Yang viral yang alim-alim luar biasa banyak. Imam besar Habib Rizik alim, alama viral. Buya Yahya tuh alim, viral. Bagus, kita senang kalau yang begitu-begitu yang viral. Ustaz Abdul Somad, alim, profesor, doktor, alim, Azhari. Belajar sama ulama-ulama besar. Alim itu orang. Viral. Kita girang yang begitu-begitu yang viral. Tapi nggak semua yang viral itu adalah alim. Jangan patokannya viral. Bukan patokannya belajar, tanya sama ulama yang betul-betul alim, yang tahu ilmu. Yang betul-betul ngaji. Jelas apa kagak? Walaupun dia di kampung. Walaupun motornya butut. Walaupun dia miskin. Walaupun. Tapi kalau alim, berilmu, pegang baik-baik. Jadiin pegangan. Ada apa-apa, tanya sama dia. Jelas apa kagak? Nah, saya kadang-kadang sedih. Orang sekarang tolak ukurnya viral. Berapa banyak ya Syekhuna Profesor Dr. Habib Muhammad bin Abdul Qadir Al-Idrus tuh mengatakan berapa banyak nih musibah, masaib terjadi gara-gara fatwa mubasyirah. Fatwa siaran langsung. Kalau dulu fatwa siaran langsung itu mungkin di TV doang dulu. Tapi kalau sekarang bukan hanya di TV. Sekarang sampai di medsos setiap orang bisa fatwa siaran langsung. Ya live IG, live TikTok. Padahal begitu pertanyaan masuk, asal jawab aja. Kalau jawabannya bagus kita girang, alhamdulillah. Tapi berapa banyak orang yang dapat pertanyaan-pertanyaan spontan gitu di live IG, live TikTok akhirnya harus karena gengsi kalau nggak jawab, akhirnya ngasih jawaban-jawaban yang ngawur, yang menyimpang. Na'udzubillah min. Maka kalau nanya al-ulama, tanya yang betul-betul bukan hanya ulama, al-amilun, yang ngamalin ilmunya, itu yang jadiin pegangan. Yang perkataannya sesuai dengan perbuatan, ngamalin ilmunya. Nanti Habib Ahmad bin Zain, saya nggak perlu jelaskan satu persatu, di halaman berikutnya mengatakan yang khauf, yang betul-betul takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati mau ngapa-ngapain, itu ulama yang dijadiin pegangan tuh, takut sama Allah. Dan seterusnya, an-nasihun lillah, yang betul-betul menasihati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali Rasul, dan untuk Rasulullah, wali ammatil muslimin, dan untuk umat Islam. Nah, wal yahdhar min an yas'ala an dinihi min man laisa bihadzal wasf minal ulama. Hati-hati kata Habib Zain. Kita emang disuruh nanya, tapi hati-hati. Min an yas'ala an dinihi man laisa bihadzal wasf minal ulama. Hati-hati jangan sampai kita nanya ke ulama yang sifatnya bukan seperti ini. Jangan sampai salah nanya sama orang. Nanya yang bagaimana? Mimman yatlu bi ilmihi dunya. Nanya sama ulama dunia yang ilmunya dipakai buat nyari wa yattakhidhuhu masidatan wa syabakatan li jami' hutamiha, yang menjadikan ilmunya sebagai jaring buat ngejaring dunia. Ibarat kata jaring buat ngejaring ikan. Masid, syabakah, itu jaring buat ngejaring ikan.
Ini enggak, ilmunya bukan buat nyari pahala, tapi dipakai buat ngumpulin dunia. Hati-hati. Karena kalau udah seperti itu, fatwanya bisa terpengaruh dengan urusan dunia. Gara-gara fulus yang halal bisa jadi haram, yang haram bisa jadi halal. Kalau yang nanya orang miskin, udah haram aja jawabannya, saudara. Dan yang nanya orang kaya, oh ada pendapat yang ngebolehin, ada. Nggak usah khawatir, nggak usah bingung, ada ulama yang ngebolehin begini. Intabe, hati-hati. Hubbud dunia itu bisa mempengaruhi jawaban daripada seseorang. Cari ulama yang betul-betul lurus. Fahadar minhu. Kalau ketemu ulama yang model begitu, yang betul-betul dijadikan ilmunya cuma buat jadi budak dunia, nyari dunia, kata Habib Zain bin Sumit, fahdar minhu wa firaraka minal asad. Kalau ketemu yang begitu tuh, hati-hati dan larilah kamu dari dia sebagaimana kamu lari kalau ketemu singa. Ibu-ibu, Bu, kalau ketemu singa lari apa kagak? Bukan lari lagi, ngibrit. Kalau kata orang sini ngibrit, saudara. Luar biasa. Nah, kalau ketemu ulama yang model begitu, yang cuma urusannya dunia, nggak ada habisnya, saudara. Ilmunya dijadikan barang dagangan. Yang halal bisa berubah jadi haram gara-gara duit. Yang haram bisa berubah jadi halal gara-gara duit. Kalau ketemu yang model begitu, lari. Sebagaimana kau lari ketika ketemu singa. Fa inna dhararahu, karena yang begitu dhararahu, mudaratnya alaika untukmu, aksar min naf'ihi lak, lebih besar daripada manfaatnya untukmu. Lianna man lam yu'man ala dini nafsihi fa kaifa yu'man ala dini ghairihi. Fafham ya Allah. Karena orang kalau dia nggak bisa menjaga amanat agama yang ada pada dirinya, bagaimana dia bisa menjaga amanat agama yang ada pada orang lain? Ngurus dirinya aja kagak bener, bagaimana mau ngurusin umat? Padahal dia tahu ilmunya mengharuskan dia untuk lurus, untuk meninggalkan maksiat, tapi dia masih maksiat. Dia masih ngelanggar aturan Allah. Bagaimana mau ngurusin umat? La ilaha illallah. Tapi kata Habib Ahmad bin Zain di keterangan berikutnya, kita tapi jangan gampang suuzon juga sama ulama. Kadang-kadang kita jangan menghukumi apa yang kita kagak tahu. Di satu sisi kita dituntut untuk husnudzon sama ulama, berbaik sangka. Orang yang husnudzon dia bakal dapat kebaikan. Betul apa kagak? Tapi di sisi lain, kalau nyari guru tetap hati-hati. Waspada, hati-hati benar kalau nyari guru. Waspada betul kalau nyari guru. Di satu sisi kita diperintahkan untuk memuliakan guru. Di satu sisi kita diperintahkan untuk royal sama guru. Tapi di sisi lain, ulamanya juga dituntut untuk belajar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masing-masing itu berdiri pada tupoksinya, tugasnya. Tugas murid bagaimana caranya memuliakan guru karena dia menjadi wasilah kebaikan yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tugas guru bagaimana dia seikhlas mungkin dalam mengajar. Jangan ngajar karena pengen dimuliain, jangan ngajar karena pengen dunia, jangan nyebarin ilmu karena agama, karena pengen dunia. Tapi di sisi lain, ya memang ketika murid memuliakan guru, itu kehormatan buat si murid itu sendiri. Itu kemuliaan buat si murid itu sendiri. Jadi murid jadi murid yang baik, guru juga jadi guru yang baik. Jelas apa kagak? Jangan begitu belajar sama guru, kita belajar sama guru, pokoknya mau belajar aja. Ya, nggak tahu menau. Padahal dia juga punya anak. Dia juga punya bini, dia punya keluarga, mesti makan dan sebagainya. Itu juga mesti pengertian. Tapi gurunya juga dituntut untuk menata hati supaya ikhlas. Jelas atau tidak? Masing-masing berdiri di posisinya, menjadi baik di posisinya masing-masing. Alhamdulillah. Mudah-mudahan guru kita jadi guru yang baik dan kita jadi murid yang baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah. Kata Muhammad ibn Sirin dan Malik ibn Anas rahimahumullah, yaqulan hadzal ilmu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ini ilmu adalah bagian dari agama. Ilmu syariat adalah bagian dari agama. Lihat-lihat, jangan sembarangan. Lihat kamu ngambil agama dari siapa. Jangan sembarangan jadi orang guru. Pastiin guru kamu betul-betul orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, orang-orang yang soleh, dan juga yang gak kalah pentingnya ahlus sunnah. Jelas atau tidak? Insya Allah. Ini saja pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan yang kita bahas nih hari bermanfaat. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat.
Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan guru-guru kita Allah kasih panjang umur, sehat wal afiyah dalam ketaatan kepada Allah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Wa ma ila walidatan marqasadina. Syarifatu. Wa ila hadratin bi sirril Fatihah.